Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tunas remaja yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya mengucapkan kongsi Fatchai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati tunas remaja yang saat ini boleh hadir bersama-sama dalam ibadah secara Zoom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang sungguh baik, bahwa setiap remaja boleh mengikuti Imlek sampai hari yang ketiga ini. Kita percaya ada satu rencana yang baik dari Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kita dengan iman, sehingga setiap remaja yang terkasih dalam Yesus boleh merayakan Imlek dengan baik dan tidak jatuh di dalam dosa, dan kita senantiasa boleh menghormati Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan manusia, bahkan menciptakan semua yang ada di bumi. Hasil yang ada di bumi ini semuanya boleh kita menikmatinya, sehingga kita beriman kepada Tuhan seperti yang ada di dalam firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-20, yaitu tentang ke-10 hukum itu, tentang perayaan Imlek ini. Kita harus menghormati bahwa Allah kita yang kita sembah, yaitu di dalam kehidupan kita mentaati 10 hukum. Kita yang pertama, kita melihat 10 hukum yang pertama. Hukum pertama bunyinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan berarti tidak ada Allah lain yang kita sembah, hanya Allah pencipta langit dan bumi. Dan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Tunas remaja yang terkasih dalam Yesus sangat jelas yang kedua ini. Jangan membuat patung atau menyerupai apapun. Allah kita tidak ada di dalam dunia ini yang seperti patung kayu yang kita sembah. Jangan kita di hari Imlek ini kita jangan terjerumus. Jangan mengagung-agungkan sesuatu yang ada di bumi adalah ciptaan Tuhan. Kita jangan menyembah dia. Tunas remaja yang terkasih harus tetap bersaksi kepada orang tua kita supaya mereka tahu bahwa yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha tahu. Yang hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini yang ketiga, tunas remaja yang terkasih harus mengerti bahwa Allah kita adalah Allah kita yang kudus dan Allah kita yang suci, adalah Allah yang terhormat. Jadi tidak sembarangan kita menyebut Allah kita itu dengan sembarangan. Misalnya orang bersalah lalu kita menyebut, wah ini gini, nggak usah. Jadi kita harus menghormati Tuhan Allah kita. Ini hukum yang ketiga. Kemudian hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. ini yang harus diingatkan orang yang percaya dan semua kita pada hari yang ketiga ini yang sudah merayakan Imlek. Jangan lupa hari Sabat, hari untuk hari Tuhan, yaitu untuk kita datang menyembah dia. Jangan kita ke tempat lain dulu. Kita utamakan Tuhan. Ikuti Zoom ini di dalam ibadah seperti pada pagi hari ini yang kita dengar. Jadi kita yang sudah dengar tadi ada 4 hukum yang telah kita dengar. Kemudian kita bisa melihat di dalam perjanjian baru itu ada tertulis juga tentang hukum yang terutama di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-37 bunyinya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini hukum yang pertama sampai hukum yang keempat ini diringkas di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37. Kita mengasihi Allah dengan hati kita, segenap hati kita, segenap kekuatan kita, dengan iman kita, bahkan jiwa kita. Dalam kehidupan kita, kita mau menyembah Allah dengan tidak menyembah yang lain. Itulah dari hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu, yaitu tunas remaja, kita semua berhubungan dengan Allah. Itu Allah yang kita sembah. Yang selanjutnya kita akan mendengar lagi dengan hukum yang kelima. Dan hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi hukum yang kelima, menghormati ayah dan ibu, itu penting. Ya, selama kita masih hidup, kita punya papa mama di dalam rumah kita, kita harus menghormati ayah dan ibunda kita dalam Imlek ini. Bukan hanya di dalam Imlek, tapi setiap hari kita harus mendengar nasihat dan teguran orang tua kita untuk memberikan kebaikan kita hari ini dan masa depan selanjutnya. Yaitu hukum yang keenam bunyinya, jangan membunuh. Hukum yang keenam, jangan membunuh, itu suatu kejahatan. Ya, kejahatan yang kita tidak boleh berbuat. Anak-anak Tuhan, tunas remaja harus berbuat sesuatu yang baik, yang positif, yang baik, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dan hukum yang ketujuh, jangan berzina. Nah, ini kejahatan yang saat ini merajalela. Kalau kita melihat di infotainment, di TV, berita-berita, begitu kejahatan yang mengintip kita, membuat kita manusia dengan kehausan untuk berbuat secara yang tidak baik, yang tidak masuk lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Jangan mencuri, apalagi mencuri, itu paling jahat itu. Jadi hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan berbohong, itu penting. Ingat. Tunas remaja yang dikasihi Tuhan, ingat. Jangan berbohong, jangan bersaksi dusta. Nyatakanlah kebenaran kepada teman-teman kita yang di dekat kita maupun dalam keluarga dan orang tua kita. Ya, kita harus membuat satu kebenaran hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini keinginan hidup manusia, selalu serakah, selalu angkuh. Selalu mengingini sesuatu yang kita tidak punya. Kadang-kadang kita iri hati kalau tidak mendapatkannya. Jangan, ini kita harus tetap belajar. Tunas remaja harus belajar dan melalui firman Tuhan yang sudah tadi diringkaskan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 itu tentang 10 hukum. Yaitu dari hukum yang ke-6 sampai hukum yang ke-10 itu ada ringkasannya juga di dalam Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti dari hukum ke-6 sampai hukum yang ke-10, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Engkau mengasihi diri remaja sendiri. Jadi kita orang Kristen perlu menebarkan kasih. Seperti kita mengasihi Allah, Allah sudah berbuat baik kepada kita. Hari ini kita sudah memasuki hari ketiga merayakan Imlek dan seterusnya. Karena Tuhan, sehingga kita bisa diberikan kehidupan sebagaimana selayaknya. Sehingga hukum yang kedua jadi ringkaskan dari hukum 6 sampai yang ke-10 itu tentang kasihilah sesamamu manusia. Maka tunas remaja belajar terus dari firman Tuhan, imani di hari-hari ini ada rencana Tuhan yang baik, sehingga di dalam Imlek ini yang kita lalui, kita rayakan dengan iman juga
kita terima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, supaya tahun penanggalan kalender Imlek ini senantiasa Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah bagi namamu. Pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan tentang perayaan Imlek, supaya kami berdoa untuk tunas remaja tidak jatuh di dalam dosa, mengutamakan Tuhan yang pertama, mengasihi Tuhan Allahnya yang hidup, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, dan bahkan juga dalam hukum yang ke-6 sampai hukum yang ke-10, dan mengasihi sesama manusia, sehingga tunas remaja juga belajar melalui firman Tuhan ini. Di hari Imlek ini senantiasa semua tunas remaja boleh diberkati hari-hari kehidupan mereka, orang tua mereka, usaha mereka, kesehatan mereka. Tuhan berkati. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ini ada pertanyaan. Sekarang ada 2 pertanyaan. Sini begini pertanyaannya. Yang pertama, dari hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hingga hukum keempat, itu diringkaskan tadi yang sudah dibaca di dalam Perjanjian Baru, itu terdapat di mana? Coba sebutkan di mana, dan pasalnya berapa, ayatnya berapa. Dan untuk yang kedua pertanyaannya juga sebutkan dari hukum yang ke-6 sampai hukum yang ke-10 yang sudah diringkaskan itu di dalam Perjanjian Baru, itu mengasihi dirimu sendiri itu juga terdapat di mana, ya? Terdapat di mana, ayat pasal berapa, ayat berapa. Itu saja. Kalau sudah bisa jawab, nanti kirimkan kepada kakak-kakaknya melalui WA yang sudah tersedia, kemudian nanti akan di-spin ya, dengan siapa yang menjadi pemenangnya, itulah angpau yang akan diterima tunas remaja. Semoga kalian senantiasa berhasil. Puji Tuhan, dalam Tuhan Yesus kita sudah memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin.